Apakah Anda merasa kaki Anda semakin lemah setelah melewati usia 60 tahun? Untuk berdiri, Anda harus mengandalkan dorongan dari lutut. Bahkan menaiki tangga terasa seperti mengangkat beban berat. Selain itu, Anda kadang merasa kehilangan keseimbangan meski hanya berjalan di ruang tamu. Banyak orang yang menganggap ini hanyalah bagian dari proses penuaan. Namun, ini adalah kenyataannya. Kondisi ini merupakan salah satu tanda pertama dari hilangnya massa otot yang biasa disebut sarkopenia. Kondisi ini berkembang secara perlahan, tanpa gejala yang terasa, tanpa rasa sakit atau pembengkakan, sampai akhirnya Anda memerlukan bantuan untuk bangun dari kursi. Namun, ada kabar baik. Dengan mengonsumsi 3 vitamin penting, kekuatan kaki bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Tanpa memerlukan latihan berat atau pengobatan mahal, hanya dengan memberikan nutrisi yang tepat pada waktu yang tepat. Video ini akan mengungkap 3 vitamin esensial yang dibutuhkan oleh lansia, bagaimana kekurangan vitamin-vitamin ini dapat menyebabkan kaki terasa lemah dan berat, serta cara mengkombinasikannya dengan aman untuk pemulihan yang efektif. Ini bukan informasi yang tidak berdasar, melainkan didukung oleh penelitian klinis, riset yang sah, dan pengalaman profesional bertahun-tahun. Ikuti terus hingga akhir, karena saya juga akan menunjukkan program vitamin yang belum banyak diikuti orang, meski sangat berkhasiat. Setelah usia 60, tubuh mengalami perubahan signifikan. Tulang menjadi lebih rapuh, dan aliran darah melambat. Seiring bertambahnya usia, otot Anda mulai melemah, terutama pada bagian kaki. Banyak orang tidak menyadari bahwa kaki mereka adalah bagian pertama yang mengalami penurunan kekuatan, sehingga tugas-tugas sederhana seperti berdiri atau berjalan menjadi lebih sulit. Meskipun asupan makanan tetap terjaga dan kondisi tubuh tampak baik-baik saja, pada usia di atas 60 tahun, seseorang kehilangan sekitar 1 hingga 3% massa otot setiap tahunnya, menurut American Geriatric Society. Ini berarti dalam waktu 5 tahun, Anda mungkin kehilangan hingga 15% kekuatan pada kaki tanpa menyadarinya. Lantas, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Ada 3 faktor utama yang berperan. Faktor pertama adalah kekurangan vitamin. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh dalam menyerap nutrisi berkurang, dan produksi asam lambung menurun. Akibatnya, tubuh kekurangan vitamin D, B12, dan kalsium, yang semuanya penting untuk fungsi saraf dan kontraksi otot. Faktor kedua adalah sirkulasi darah yang terganggu. Ketika aliran darah melambat, kaki tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi. Hal ini menyebabkan kelelahan lebih cepat, kram otot, dan rasa berat pada kaki. Faktor ketiga adalah kurangnya aktivitas fisik. Dengan bertambahnya usia, kebiasaan kurang bergerak atau menghindari aktivitas seperti naik tangga membuat otot kaki menjadi lebih lemah dan menyusut. Bahkan dengan gerakan yang teratur, otot tidak dapat pulih optimal tanpa asupan nutrisi yang tepat. Namun, kabar baiknya adalah Anda dapat mengembalikan kekuatan kaki dalam beberapa hari dengan mengonsumsi 3 vitamin penting yang sebelumnya kekurangan tersebut. Mari kita telah lebih dalam mengenai setiap vitamin dan bagaimana cara kerjanya. Kita mulai dengan vitamin yang seringkali diabaikan oleh lansia. Vitamin D3 berperan sebagai pengaktif kembali kekuatan kaki. Vitamin ini lebih dari sekadar suplemen biasa. Apakah Anda tahu bahwa vitamin D3 memiliki fungsi layaknya saklar yang menghidupkan kembali sistem saraf, otot, dan tulang tubuh Anda? Masalahnya adalah, kemampuan tubuh untuk menghasilkan vitamin D3 menurun drastis setelah usia 60 tahun. Seiring bertambahnya usia, kulit kita menjadi lebih tipis, sementara hati dan ginjal kita bekerja lebih lambat dalam mengubah vitamin D. Ditambah lagi, dengan berkurangnya paparan sinar matahari, tubuh kita kehilangan kemampuan untuk memanfaatkan vitamin ini secara maksimal. Akibatnya, sistem tubuh mulai terhenti, otot melemah, kaki terasa berat, dan Anda jadi lebih lambat bergerak. Lebih buruk lagi, Anda mungkin mulai kehilangan keseimbangan karena tubuh kekurangan vitamin D3, padahal ini adalah nutrisi yang sangat penting. Mengapa vitamin D3 sangat vital? Selain membantu tubuh menyerap kalsium untuk menjaga kesehatan tulang, vitamin D3 juga memainkan peran utama dalam memastikan kontraksi otot berjalan dengan benar, mendukung transmisi sinyal saraf, dan yang terpenting, mencegah atrofi otot yang bisa terjadi perlahan seiring waktu. Tanpa cukup vitamin D3, tubuh Anda bisa menjadi lemah dan tidak berfungsi dengan baik, seperti mesin tua yang mulai rusak. Lalu, bagaimana Anda tahu jika Anda kekurangan vitamin D3? Beberapa gejalanya termasuk kelemahan pada kaki, terutama saat menaiki tangga, kelelahan saat berdiri atau berjalan, kram kaki di malam hari, kesulitan berputar atau melangkah cepat, serta rasa sakit yang hebat di pinggul,
lutut, atau tumit. Beberapa orang mungkin juga mengalami gejala lain seperti kecemasan, mudah tersinggung, atau gangguan tidur. Gejala-gejala ini seringkali dianggap sebagai bagian dari proses penuaan, padahal bisa jadi ini adalah tanda kekurangan vitamin D3. Apa pendapat para ilmuwan mengenai hal ini? Penelitian dari University of Birmingham di Inggris melibatkan orang-orang berusia lebih dari 65 tahun yang mengonsumsi 800 IU vitamin D3 selama 5 hari. Hasilnya, kekuatan kaki mereka meningkat sekitar 19%. Beberapa minggu kemudian, para lansia yang mengonsumsi suplemen D3 dan melakukan sedikit aktivitas fisik menunjukkan peningkatan signifikan dalam kekuatan kaki dan keseimbangan mereka. Penelitian serupa dari China dan Pusat Penelitian Geriatrik di Harvard menemukan bahwa lansia dengan kadar vitamin D3 rendah memiliki risiko jatuh atau dirawat di rumah sakit 40% lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki kadar D3 normal. Jadi, jelaslah bahwa vitamin D3 tidak hanya penting untuk menjaga kekuatan tulang, tetapi juga untuk mempertahankan kemandirian Anda. Bagaimana cara kerjanya? Setelah kadar vitamin D3 dalam tubuh kembali normal, proses penyerapan kalsium menjadi lebih efisien, pembentukan serat otot baru dapat didorong, kontraksi otot serta waktu respons meningkat, peradangan tersembunyi dan kerusakan jaringan otot berkurang, dan gerakan tubuh menjadi lebih lancar tanpa rasa sakit. Secara umum, vitamin D3 dapat mengaktifkan kembali otot dan sendi. Untuk orang sehat berusia di atas 60 tahun, dosis yang disarankan adalah sekitar 800 hingga 1000 unit internasional IU per hari, atau 1.500 hingga 2.000 IU per hari bagi mereka yang berisiko jatuh atau menunjukkan gejala kerentanan fisik. Untuk penyerapan yang optimal, disarankan untuk mengonsumsi vitamin D3 setelah makan, terutama pada pagi atau siang hari, dengan pengawasan medis. Pastikan makan makanan yang mengandung lemak sehat seperti ikan salmon, telur, atau minyak zaitun. Hindari mengonsumsi vitamin D3 tepat sebelum tidur, karena dapat mempengaruhi kualitas tidur. Apakah cukup hanya dari makanan? Sayangnya, tidak demikian. Sebagai contoh, dalam 100 gram ikan berlemak terdapat sekitar 500 IU vitamin D, 1 butir telur hanya mengandung 40 IU, dan 1 gelas susu yang diperkaya hanya mengandung sekitar 100 IU. Akan sangat sulit bagi lansia untuk mencapai 1000 IU hanya dari makanan. Oleh karena itu, penggunaan suplemen vitamin D3 seringkali diperlukan. Siapa yang sebaiknya mempertimbangkan untuk mengonsumsi suplemen? Jika Anda berusia di atas 60 tahun, jarang beraktivitas di luar rumah, merasa tidak stabil, pernah jatuh, menderita osteoporosis atau nyeri sendi, atau memiliki pola makan rendah produk susu dan ikan, suplemen vitamin D3 bisa menjadi pilihan. Walaupun vitamin D3 umumnya aman, pemakaian berlebihan dalam jangka panjang dapat menimbulkan masalah seperti sakit kepala, sembelit, mual, batu ginjal akibat kadar kalsium tinggi, atau gangguan irama jantung pada orang yang sensitif. Oleh karena itu, sangat penting untuk mematuhi dosis yang tepat, mengonsumsinya pada waktu yang sesuai, dan secara teratur memeriksa kadar vitamin D3 Anda. Vitamin D3 sangat bermanfaat untuk membantu lansia mengembalikan kekuatan kaki mereka, mengaktifkan kembali sistem otot yang seiring waktu mulai melambat. Dengan penggunaan yang tepat, Anda dapat merasakan perubahan dalam waktu beberapa hari, dengan otot yang lebih kuat, langkah yang lebih ringan, serta kepercayaan diri yang meningkat. Vitamin B12 juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh, kesehatan saraf, serta percaya diri dalam gerakan. Sekarang, mari kita bahas vitamin B12, yang seringkali terabaikan meskipun sangat penting bagi lansia. Seperti yang kita ketahui, vitamin B12 berperan dalam meningkatkan memori dan vitalitas. Namun, banyak yang tidak menyadari bahwa vitamin B12 sangat berperan dalam komunikasi antara otak dan otot, khususnya otot kaki. B12 juga mendukung kesehatan saraf, koordinasi gerakan, serta kecepatan refleks. Ketika kadar B12 rendah, hubungan antara otak dan otot bisa terganggu, dan gejala pertama sering muncul di tubuh bagian bawah. Apa yang bisa terjadi jika kadar B12 Anda rendah? Anda mungkin mengalami sensasi terbakar, kesemutan, atau mati rasa pada kaki. Kelemahan otot kaki, terutama saat berdiri atau berjalan, perasaan kaki yang tidak merespons dengan baik, kesulitan dalam menjaga keseimbangan di permukaan datar, atau merasa tidak stabil saat berjalan, merupakan gejala dari kekurangan B12. Beberapa orang juga dapat mengalami perubahan suasana hati, rasa sedih, kehilangan ingatan, dan kabut otak.
Gejala-gejala ini biasanya berkembang secara perlahan dan sering dianggap sebagai bagian dari proses penuaan, padahal sebenarnya ini adalah tanda kekurangan B12. Mengapa kekurangan B12 lebih sering terjadi pada lansia? Ada dua alasan utama. Pertama, penyerapan B12 yang berkurang seiring bertambahnya usia, terutama jika seseorang mengonsumsi obat yang menurunkan asam lambung, seperti ranitidin atau omeprazol, yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menyerap B12. Kedua, pola makan yang terbatas, terutama bagi mereka yang tidak mengonsumsi banyak daging, ikan, atau produk susu, yang merupakan sumber utama vitamin B12. Hal ini menjelaskan mengapa banyak orang di atas usia 60 tahun mengalami kekurangan B12. Apa hasil penelitian ilmiah terkait masalah ini? Beberapa studi menunjukkan bahwa kekurangan B12 memengaruhi mobilitas lansia. Sebagai contoh, sebuah studi dari University of Oxford di Inggris menemukan bahwa lansia berusia 65 tahun ke atas yang memiliki kadar B12 rendah berjalan lebih lambat, memiliki keseimbangan yang buruk, dan 2 kali lebih mungkin jatuh dalam setahun dibandingkan mereka yang memiliki kadar B12 normal. Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan di Journal of Gerontology, lansia yang diberi 1,0 mg vitamin B12 setiap hari selama 8 minggu melaporkan adanya penurunan gejala mati rasa dan ketidakstabilan, peningkatan kekuatan otot tubuh bagian bawah, dan waktu reaksi yang lebih cepat. Selain membantu meningkatkan kecerdasan, B12 juga mendukung keseimbangan tubuh. Bagaimana vitamin B12 berfungsi dalam tubuh? Vitamin B12 penting untuk pembentukan lapisan pelindung pada saraf, produksi sel darah merah, peningkatan aliran oksigen ke jaringan otot, metabolisme energi, serta pengiriman sinyal otak yang cepat dan tepat ke otot. Dengan kata lain, vitamin B12 memberikan energi yang dibutuhkan otot untuk bekerja. Tanpa cukup B12, saraf tidak berfungsi dengan baik, otot pun tidak dapat menerima perintah dengan benar, dan kaki bisa terasa tidak terhubung. Siapa yang lebih berisiko kekurangan B12? Mereka yang berusia di atas 60 tahun, mengonsumsi penghambat asam lambung, mengikuti diet vegetarian atau rendah daging, mengonsumsi metformin dan memiliki diabetes, menderita gangguan pencernaan seperti gastritis atau IBS, sering mengonsumsi alkohol, atau telah menjalani operasi penurunan berat badan atau operasi gastrointestinal, berisiko tinggi kekurangan B12. Jika Anda berada dalam kelompok ini, sebaiknya lakukan tes darah untuk mengetahui kadar B12 Anda. Gejala yang sering diabaikan meliputi kesemutan atau mati rasa yang tidak biasa, kehilangan keseimbangan, sering menjatuhkan barang, sakit kepala ringan, atau kelelahan yang tidak hilang meskipun sudah cukup istirahat. Semua ini merupakan tanda tubuh Anda memberi sinyal kekurangan B12. Dosis B12 yang disarankan untuk orang di atas usia 60 tahun adalah 500 hingga 1000 mg metilkobalamin per hari. Kenapa demikian? Karena metilkobalamin adalah bentuk aktif dari vitamin B12, tubuh Anda bisa langsung menggunakannya tanpa perlu proses konversi. Hal ini sangat menguntungkan bagi orang lanjut usia karena kemampuan tubuh untuk mengonversi B12 menurun seiring bertambahnya usia. Metilkobalamin hadir dalam berbagai bentuk, seperti tablet kunyah, semprotan, tablet sublingual, atau yang larut di bawah lidah. Mengingat bahwa kopi dan teh bisa mengganggu penyerapan, sebaiknya konsumsi suplemen ini di pagi atau siang hari. Apakah cukup hanya dengan makanan? Secara teori, iya. Namun, dalam praktiknya, ini sulit dicapai. Berikut adalah kandungan B12 dalam beberapa makanan umum. 85 gram hati sapi mengandung sekitar 70 mg B12, 85 gram salmon mengandung sekitar 4,5 mg, 1 butir telur besar hanya mengandung 0,5 mg, 1 cangkir susu sekitar 1 mg. Untuk memenuhi kebutuhan harian, Anda harus mengonsumsi banyak ikan, susu, atau hati setiap hari. Oleh karena itu, bagi banyak lansia, suplemen menjadi pilihan yang lebih praktis. Apakah aman untuk dikonsumsi? B12 adalah vitamin yang larut dalam air, artinya tubuh akan membuang kelebihan B12 yang tidak dibutuhkan. Bahkan dengan dosis yang tinggi, B12 tetap aman untuk dikonsumsi. Pada individu yang sehat, tidak ada jumlah vitamin B12 yang diketahui dapat menyebabkan kematian. Namun, jika Anda mengonsumsi pengencer darah atau memiliki masalah ginjal kronis, sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Suplemen B12 merupakan salah satu cara yang paling aman dan efektif untuk meningkatkan energi, memperbaiki fungsi saraf, dan membantu mengembalikan kekuatan kaki pada banyak orang.
Banyak cerita nyata menunjukkan bahwa setelah mengonsumsi B12, banyak orang lanjut usia merasa lebih stabil saat berjalan, kembali merasakan sensasi di kaki mereka, lebih percaya diri saat berdiri, dan bahkan tidur lebih nyenyak setelah gejala saraf mereka membaik. Vitamin B12 tidak hanya penting untuk fungsi otak, tetapi juga untuk gerakan tubuh. Ia mengembalikan komunikasi antara tubuh dan otak, menjadikan kaki lebih kuat, otot lebih responsif, dan meningkatkan rasa percaya diri saat saluran saraf bekerja dengan baik. Jika Anda merasa mengalami gejala seperti sensasi yang aneh, kelemahan anggota tubuh, atau masalah keseimbangan, jangan abaikan. Cek kadar B12 Anda dan berikan saraf Anda apa yang mereka butuhkan, yaitu vitamin tulang, yang menjadi kunci anti keletihan dan energi otot. Mungkin Anda sudah tahu bahwa vitamin D3 berperan dalam membangun otot, dan vitamin B12 membantu menghubungkan saraf dengan otot kaki. Namun, ada satu elemen lagi yang perlu Anda ketahui, yaitu tiamin atau vitamin tulang. Vitamin ini menyediakan energi yang dibutuhkan otot Anda untuk bergerak. Jika D3 menyalakan lampu, dan B12 menghubungkan saluran saraf, otot Anda tidak akan berfungsi dengan baik tanpa tiamin. Tanpa vitamin tulang, tubuh akan kehabisan energi meskipun tulang Anda kuat dan saraf Anda sehat. Vitamin tulang atau tiamin sangat penting dalam metabolisme energi. Ia berperan mengubah makanan, terutama karbohidrat, menjadi ATP, energi yang dapat digunakan. Setiap gerakan, setiap tarikan napas, dan setiap kontraksi otot membutuhkan ATP. Karena kaki adalah otot terbesar di tubuh Anda, mereka memerlukan pasokan energi yang stabil. Jika kadar vitamin tulang rendah, otot akan terasa berat, mudah lelah, dan kesulitan untuk pulih setelah bergerak. Banyak orang yang berusia di atas 60 tahun mulai merasakan gejala kekurangan vitamin tulang, seperti kaki yang lemah atau cepat lelah meski sedikit beraktivitas, kram pada otot, terutama di kaki atau betis, perasaan terkulai atau berat saat bergerak, dan kesulitan bernapas saat naik tangga. Selain itu, beberapa orang mungkin merasakan kelelahan mental, kehilangan nafsu makan, atau merasa kurang bersemangat untuk bergerak. Semua ini menunjukkan adanya penurunan metabolisme otot, dan seringkali vitamin tulang berperan besar dalam hal ini. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kekurangan vitamin tulang pada orang lanjut usia, salah satunya adalah penurunan penyerapan tubuh terhadap vitamin ini. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk menyerap tiamin dari makanan cenderung menurun. Faktor kedua yang mempengaruhi adalah penggunaan obat-obatan. Diuretik yang sering diresepkan untuk kondisi jantung atau tekanan darah tinggi dapat menyebabkan hilangnya tiamin melalui urin. Selain itu, obat-obatan seperti antibiotik dan metformin juga berpotensi mengurangi kadar tiamin dalam tubuh. Alkohol juga menjadi faktor lain yang dapat mengganggu penyerapan tiamin pada lansia, bahkan jika hanya mengonsumsi alkohol ringan seperti bir atau anggur. Terakhir, pola makan yang tidak seimbang juga berperan. Banyak produk olahan yang memiliki kandungan tiamin yang rendah, dan asupan tiamin Anda bisa sangat terbatas jika Anda jarang mengonsumsi biji-bijian utuh atau kacang-kacangan. Apa hasil dari penelitian ini? Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Tokyo pada 2021 menunjukkan bahwa lebih dari 30% dari 300 peserta lansia mengalami kadar tiamin yang rendah. Orang-orang tersebut juga cenderung memiliki kekuatan kaki yang lemah, lebih lambat dalam bergerak, dan sering mengeluhkan kelelahan otot. Namun, setelah mengonsumsi suplemen tiamin, sebagian besar peserta mengalami peningkatan energi, jarak berjalan, dan kemampuan menaiki tangga yang lebih baik. Penelitian lain yang diterbitkan dalam jurnal ilmu saraf neurologis melibatkan pasien dengan kelelahan kaki kronis yang diberikan 100 mg tiamin setiap hari. Setelah 7 hari, 82% pasien melaporkan peningkatan daya tahan, dan 68% merasakan berkurangnya rasa berat dan nyeri pada kaki mereka. Tidak ada efek samping yang dilaporkan. Bagaimana tiamin membantu kaki Anda? Tiamin berperan dalam mengaktifkan siklus Krebs, yang merupakan mekanisme utama tubuh dalam menghasilkan energi. Ini memungkinkan sel-sel otot menghasilkan ATP lebih cepat, mempercepat pemulihan setelah aktivitas fisik, dan menjaga kekuatan serta tonus otot sepanjang hari. Selain itu, tiamin juga mendukung transmisi sinyal saraf, khususnya yang berhubungan dengan saraf perifer yang mengontrol kaki dan kaki Anda. Kekurangan tiamin pada tubuh bisa diibaratkan seperti mencoba mengendarai mobil tanpa bensin. Mesin tidak berjalan, tetapi semua komponen lainnya tetap berfungsi. Berapa banyak tiamin yang seharusnya dikonsumsi? Dosis yang disarankan adalah 1,2 mg per hari untuk pria dan 1,1 mg per hari untuk wanita.
Namun, dosis yang lebih besar sering diberikan untuk pengobatan pada orang lanjut usia yang mengalami gejala tertentu. Dokter biasanya merekomendasikan agar lansia yang memiliki masalah saraf, merasa lelah, atau mengalami kelemahan kaki mengonsumsi antara 50 hingga 100 mg per hari. Kabar baiknya, karena tiamin larut dalam air, kelebihannya dapat dengan mudah dikeluarkan melalui urin. Kapan dan bagaimana cara terbaik mengonsumsi tiamin? Disarankan untuk mengonsumsi tiamin di pagi hari agar membantu meningkatkan energi sepanjang hari. Sebaiknya konsumsi tiamin bersama makanan yang mengandung lemak sehat atau protein. Hindari mengonsumsinya bersamaan dengan alkohol, kopi, atau teh hitam, karena ini dapat mengurangi penyerapan tiamin. Apakah mungkin memperoleh tiamin hanya dari makanan? Bisa, tetapi Anda perlu lebih teliti dalam memilih. Makanan yang kaya tiamin meliputi biji-bijian utuh seperti nasi merah atau oat, kacang-kacangan seperti kacang polong dan lentil, biji bunga matahari, serta daging organ dan daging babi. Akan tetapi, sebagian besar lansia mungkin tidak mengonsumsi cukup makanan tersebut setiap hari, dan beberapa kondisi medis atau obat-obatan dapat menghambat penyerapan. Oleh karena itu, suplemen bisa menjadi pilihan yang lebih baik jika Anda merasa ragu atau baru-baru ini merasakan kelelahan yang tidak biasa. Siapa yang sebaiknya mempertimbangkan untuk mengonsumsi suplemen tiamin? Jika Anda menderita diabetes tipe 2, sering mengonsumsi alkohol, mengonsumsi diuretik, metformin, atau obat penurun asam, merasa lelah meski dengan aktivitas ringan, atau mengalami penurunan berat badan atau nafsu makan yang tidak jelas penyebabnya, sebaiknya periksa kadar tiamin Anda atau pertimbangkan untuk mengonsumsinya dalam dosis harian yang aman. Apakah suplemen ini aman? Ya, tiamin aman digunakan, bahkan dalam dosis tinggi, dan dianggap sebagai salah satu suplemen yang paling aman bagi orang tua. Namun, jika Anda berencana mengonsumsi dosis tinggi tiamin, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter, terutama jika Anda sedang mengonsumsi obat atau memiliki masalah pada hati atau ginjal. Hasil yang terlihat. Banyak orang lanjut usia melaporkan peningkatan energi hanya dalam waktu 3 hingga 5 hari setelah mengonsumsi tiamin. Mereka merasakan kaki yang lebih ringan, berjalan menjadi lebih mudah, menaiki tangga menjadi kurang menguras tenaga, dan keinginan untuk bergerak kembali muncul secara alami. Ini bisa diibaratkan seperti menyalakan mesin yang sudah lama mogok dengan menambahkan bahan bakar. Pada akhirnya, meskipun vitamin B tidak sepopuler D3 atau B12, vitamin ini memiliki peran yang sangat penting. Bagi orang lanjut usia yang menghadapi masalah energi, kelelahan otot, atau rasa berat di kaki, vitamin B bisa menjadi faktor yang sangat menentukan. Vitamin ini memberikan dorongan energi pada otot, mengembalikan semangat, dan memberi kekuatan serta kemudahan untuk menjalani aktivitas harian. Jangan abaikan tiamin jika Anda merasa kelelahan, tertekan, atau kehilangan keterhubungan dengan tubuh Anda. Nutrisi yang sederhana terkadang memberikan dampak yang luar biasa. Lalu, bagaimana cara mengombinasikan ketiga vitamin ini untuk hasil yang terbaik? Setelah mengetahui bagaimana vitamin D, B12, dan tiamin mendukung otot Anda, langkah selanjutnya adalah mengetahui cara menggabungkannya untuk memperoleh manfaat optimal. Kunci utamanya adalah waktu dan kesederhanaan. Mari kita mulai dengan membahas kapan waktu yang tepat untuk mengonsumsinya. Vitamin D3 sebaiknya dikonsumsi di pagi hari setelah sarapan, terutama jika sarapan Anda mengandung lemak sehat seperti yogurt, telur, atau sedikit alpukat. Mengapa demikian? Karena vitamin D3 larut dalam lemak dan memerlukan lemak untuk penyerapan yang efektif. Sementara itu, vitamin B12 paling baik dikonsumsi pada siang hari atau sekitar tengah hari. Mengonsumsi B12 terlalu larut dapat mengganggu tidur karena dapat meningkatkan kewaspadaan. Hindari mengonsumsinya bersama teh atau kopi karena dapat menghambat penyerapan. Untuk memulai hari Anda, konsumsi vitamin B saat sarapan, sebaiknya dengan makanan sehat yang mengandung biji-bijian utuh dan sedikit protein. Ini akan mendukung energi Anda sepanjang hari serta meningkatkan konsentrasi. Sebagai contoh, sarapan bisa terdiri dari semangkuk kecil yogurt Yunani, 1 telur rebus, 1 kapsul vitamin D3, dan 1 tablet tiamin. Untuk makan siang, pilihlah sayuran kukus, salmon atau tofu panggang, dan 1 tablet atau lozenge vitamin B12. Dengan pola ini, tubuh Anda akan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan pada waktu yang tepat dengan dosis yang sesuai. Bagaimana dengan multivitamin? Jika Anda mengonsumsi multivitamin, pastikan untuk membaca label dengan seksama. Banyak formula multivitamin untuk lansia yang memberikan dosis rendah untuk nutrisi penting seperti tiamin, B12,
dan D3. Pastikan multivitamin Anda mengandung jumlah yang tepat dari ketiga vitamin tersebut. Perlu diingat bahwa beberapa multivitamin mengandung vitamin yang larut dalam air dan ada juga yang larut dalam lemak. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk mengonsumsinya bersama makanan, terutama pada saat makan pagi atau siang, dan hindari mengonsumsinya saat perut kosong. Selain itu, lebih banyak tidak selalu lebih baik. Pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter atau apoteker dan mengikuti petunjuk penggunaan, terutama jika Anda sedang mengidap penyakit kronis atau mengonsumsi obat-obatan tertentu. Jika digunakan sesuai dengan dosis yang disarankan, ketiga vitamin ini bekerja dengan sangat efektif untuk mengembalikan kekuatan, keseimbangan, dan vitalitas pada tubuh dan kaki Anda. Panduan keselamatan dan peringatan dalam menggunakan vitamin. Seperti halnya alat kesehatan lainnya, vitamin dapat sangat bermanfaat untuk memulihkan kesehatan dan vitalitas, tetapi harus digunakan dengan bijak. Berikut adalah beberapa langkah penting yang harus diingat, khususnya bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun. Pertama, jangan meningkatkan dosis vitamin tanpa rekomendasi medis. Mengonsumsi dosis yang lebih tinggi dari yang dianjurkan, meskipun vitamin tersebut alami, tidak akan mempercepat hasil dan bisa berbahaya. Sebagai contoh, vitamin D3 yang larut dalam lemak, jika dikonsumsi lebih dari 4 IU per hari tanpa pengawasan, dapat menyebabkan kadar kalsium dalam darah meningkat. Ini bisa berisiko menimbulkan masalah seperti batu ginjal, sembelit, mual, atau bahkan kebingungan. Kedua, berhati-hatilah jika Anda memiliki gangguan ginjal atau hati. Organ-organ ini bertanggung jawab dalam memproses dan mengeluarkan kelebihan vitamin dari tubuh. Bahkan dosis standar pun bisa terkumpul dan menimbulkan efek samping jika organ-organ tersebut tidak berfungsi optimal. Oleh karena itu, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai suplemen, terutama yang larut dalam lemak seperti vitamin D3, jika Anda memiliki masalah ginjal kronis, hati berlemak, atau kondisi medis lainnya. Ketiga, jangan lupakan kemungkinan efek samping dari vitamin. Misalnya, konsumsi vitamin B6 dalam dosis tinggi selama berbulan-bulan dapat menyebabkan rasa kesemutan atau mati rasa pada tangan dan kaki. Meskipun jarang, penyalahgunaan vitamin dalam dosis besar tanpa pengawasan bisa menyebabkan masalah lebih cepat daripada efek samping yang lebih serius. Mengonsumsi vitamin D3 dalam jumlah berlebihan juga dapat menyebabkan sakit kepala, kram otot, atau hilangnya nafsu makan. Perhatikan perubahan kecil dalam tubuh atau suasana hati Anda, terutama jika Anda baru saja mengonsumsi vitamin tersebut. Terakhir, lakukan pemeriksaan kadar darah secara rutin. Jika Anda mengonsumsi vitamin D3 atau B12 dalam jangka panjang, tes darah setiap 6 hingga 12 bulan adalah langkah yang bijak. Ini membantu memastikan bahwa Anda mengonsumsi jumlah vitamin yang tepat dan berada dalam kisaran yang aman dan efektif. Kesimpulan, mengonsumsi vitamin memang dapat meningkatkan kualitas hidup Anda, tetapi yang terpenting adalah melakukannya dengan bijaksana, berpengetahuan, dan berhati-hati, terutama seiring bertambahnya usia. Ketiga vitamin dasar ini dapat memberi dampak besar dalam meningkatkan kekuatan, mobilitas, dan kemandirian Anda ketika dikonsumsi dengan cara yang benar. Sekali lagi, ini bukan hanya soal usia atau imajinasi, dan yang terpenting, kondisi ini tidaklah permanen jika Anda merasakan kaki Anda lemah, berat, atau tidak stabil. Kita telah melihat bagaimana vitamin B12 membantu keseimbangan saraf, vitamin D3 memperkuat tulang dan otot, serta vitamin B12 mengembalikan energi dan stamina. Ketiga vitamin ini bekerja bersama membentuk kombinasi yang sangat efektif untuk membantu Anda mengembalikan kekuatan, kepercayaan diri, dan kebebasan bergerak. Rahasianya adalah, baik itu dengan memonitor kadar darah Anda, mengonsumsi suplemen di pagi hari, atau berkonsultasi dengan dokter, langkah pertama harus diambil. Selalu lebih baik bertindak daripada menunggu. Saya ingin mendengar pengalaman Anda. Apakah Anda sudah mencoba salah satu vitamin ini? Apakah Anda merasakan perubahan dalam energi, kekuatan, atau keseimbangan Anda? Semakin banyak kita berbagi pengalaman, semakin kuat kita. Jadi, jangan ragu untuk berbagi cerita Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jaga tubuh Anda, beri energi pada kaki Anda, dan teruslah melangkah dengan kuat, satu langkah penuh semangat setiap waktu.